Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa Anda semua dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga sahabat sekalian yang sedang mendengarkan dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur. Bagaimana kabar sahabat channel Lansia Sehat hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau boleh saya bertanya, sahabat berasal dari kota mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kehangatan di pelosok Nusantara? Saya ingin mengenal lebih dekat, jadi silakan tuliskan di kolom komentar, sahabat dari mana dan sekarang usianya berapa? Apakah 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan sudah menginjak usia 70 tahun ke atas? Tidak masalah berapapun usia kita sekarang, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan agar tetap bugar dan bahagia. Saya juga ingin bertanya, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah sedang dalam keadaan fit? Atau mungkin ada keluhan ringan seperti pegal-pegal di persendian, perut terasa kurang nyaman, atau tekanan darah yang kadang naik turun? Percayalah, setiap orang pasti punya perjalanan kesehatan yang berbeda-beda. Namun saya selalu mendoakan, semoga sahabat semua diberikan umur panjang, kesehatan yang paripurna, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam setiap kesempatan saya selalu mengingatkan bahwa kesehatan adalah anugerah paling berharga. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, menjaga kesehatan bukan sekadar rutinitas, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa tetap produktif, tetap dekat dengan keluarga, dan bisa beribadah dengan khusyuk. Hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua membicarakan satu topik menarik yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita, yaitu kunir atau yang sering juga disebut kunyit. Mungkin sahabat semua sudah tidak asing lagi dengan rempah satu ini. Warnanya kuning cerah, aromanya khas, dan sering digunakan sebagai bumbu masakan, jamu tradisional, hingga obat herbal. Kunir bukan hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga penyelamat kesehatan yang luar biasa. Di balik warnanya yang khas, tersimpan berbagai kandungan aktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Tidak heran kalau kunir menjadi bahan utama dalam berbagai ramuan tradisional di banyak daerah di Indonesia. Bahkan sekarang, dunia medis modern pun mulai menaruh perhatian besar terhadap khasiat kunir. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap 13 manfaat kunir menurut pandangan medis dan pengalaman nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Saya juga akan menguraikan apa saja kandungan di dalam kunir yang membuat rempah ini begitu istimewa, serta menghadirkan testimoni yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Mengapa topik ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung lebih rentan terhadap berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, masalah sendi, hingga tekanan darah yang tidak stabil. Banyak orang yang memilih mengonsumsi obat kimia untuk mengatasi keluhan-keluhan ini, tetapi tidak sedikit pula yang mencari alternatif alami. Nah, kunir hadir sebagai salah satu pilihan yang bisa kita andalkan, tentu dengan cara penggunaan yang tepat. Saya yakin, sebagian sahabat sudah pernah mendengar atau bahkan merasakan manfaat kunir. Mungkin ada yang terbiasa minum jamu kunir asam, ada pula yang menambahkan kunir dalam masakan sehari-hari, atau bahkan ada yang sudah mencoba kapsul suplemen kurkumin. Setiap cara tentu punya kelebihan masing-masing, dan nanti kita akan bahas bersama agar sahabat bisa memilih cara yang paling sesuai. Namun sebelum masuk ke manfaatnya satu persatu, mari kita sepakati dulu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan tetap harus bijaksana. Walaupun kunir adalah bahan alami, bukan berarti bisa dikonsumsi sembarangan tanpa aturan. Apalagi bagi sahabat lansia yang mungkin sedang menjalani pengobatan tertentu atau memiliki kondisi medis khusus. Maka dari itu, saya selalu menyarankan agar kita tetap berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menjadikan kunir sebagai bagian dari rutinitas harian. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita hari ini akan dibagi dalam 9 bab agar lebih mudah dipahami dan tidak membuat sahabat bingung. Di bab pertama ini, kita sudah saling bertegur sapa, saling mendoakan, dan membuka topik pembahasan. Di bab berikutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu kunir, bagaimana sejarahnya dalam budaya kita, serta mengapa rempah ini dianggap istimewa sejak dahulu hingga sekarang. Dengan begitu, sahabat akan semakin yakin bahwa kunir memang layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat, terutama di usia lanjut. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena saya yakin setelah mendengarkan penjelasan lengkapnya, sahabat akan semakin memahami betapa luar biasanya manfaat kunir. Mari kita jaga kesehatan bersama,
mari kita rawat tubuh dengan cara alami, dan mari kita buktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif, ceria, dan bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita saling menyapa di awal dan mengetahui sekilas gambaran besar tentang pentingnya kunir, kini mari kita mendalami lebih dekat mengenai rempah satu ini. Kunir atau kunyit adalah salah satu tanaman obat yang sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap dapur rumah tangga di Nusantara mengenalnya, baik sebagai bumbu masakan maupun bahan ramuan tradisional. Kalau kita telusuri sejarahnya, kunir bukanlah tanaman biasa. Sejak ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah menjadikannya bagian penting dalam pengobatan tradisional. Bahkan di catatan sejarah Jawa kuno, kunir sudah dipakai dalam ritual kesehatan dan kecantikan. Ramuan seperti kunir asam, misalnya, sejak dahulu dipercaya bisa menyegarkan tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membantu mengurangi nyeri setelah melahirkan. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, masyarakat juga memiliki ramuan khas dengan bahan dasar kunir. Kalau kita perhatikan, masyarakat kita memang sangat pintar memanfaatkan alam. Tanaman yang tumbuh subur di halaman atau kebun seringkali menjadi obat mujarab untuk menjaga kesehatan. Kunir tumbuh dengan mudah di berbagai daerah. Daunnya lebar, batangnya tegak, dan bagian paling berharga ada pada rimpangnya yang berwarna kuning hingga oranye pekat. Warna inilah yang kemudian menjadi ciri khas dan sumber berbagai khasiat kesehatan. Di banyak budaya, kunir tidak hanya dikenal di Indonesia saja. Di India, kunir juga sangat populer dengan nama turmeric, dan sering dipakai dalam pengobatan Ayurveda. Bahkan di Tiongkok, kunir sudah masuk dalam catatan pengobatan tradisional mereka sejak ribuan tahun lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa kunir diakui oleh banyak bangsa sebagai tanaman berkhasiat, bukan hanya sekadar bumbu dapur. Namun menariknya, meskipun kunir sudah lama digunakan secara tradisional, dunia medis modern baru beberapa dekade terakhir menaruh perhatian serius. Penelitian ilmiah tentang kandungan dan manfaat kunir semakin berkembang pesat, terutama sejak para ilmuwan berhasil mengisolasi zat aktif yang disebut kurkumin. Inilah senyawa yang membuat kunir memiliki warna kuning keemasan sekaligus membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Mari kita bayangkan kehidupan sehari-hari di pedesaan. Seorang ibu mungkin menyiapkan masakan gulai, opor, atau sayur lodeh. Hampir semuanya memakai kunir sebagai bumbu utama untuk memberi rasa dan warna alami. Dari dapur inilah sebenarnya kita sudah menikmati manfaat kunir tanpa kita sadari. Jadi, sejak dulu kunir sudah masuk ke tubuh kita secara alami melalui makanan. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat kunir kini tidak hanya berhenti di dapur, melainkan juga masuk ke ranah pengobatan herbal yang lebih terarah. Sahabat sekalian, kunir memiliki tempat istimewa bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena citra simbolisnya. Dalam tradisi Jawa misalnya, kunir sering dipakai dalam acara adat sebagai simbol kesucian dan kesehatan. Air berwarna kuning keemasan dari rebusan kunir dianggap sebagai lambang kehidupan baru, semangat, dan kebersihan hati. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita sejak dahulu sudah menaruh perhatian besar pada kunir, bukan sekadar memanfaatkannya, tetapi juga menghargai makna filosofisnya. Jika kita bertanya, mengapa kunir begitu dihargai? Jawabannya sederhana, karena khasiatnya bisa dirasakan langsung. Misalnya, ketika seseorang sakit perut atau merasa mual, seringkali orang tua kita memberikan air rebusan kunir hangat. Atau ketika tubuh terasa pegal-pegal, ramuan jamu kunir asam menjadi pilihan untuk memulihkan tenaga. Meski belum ada laboratorium canggih pada masa lalu, pengalaman empiris membuat masyarakat percaya akan manfaat kunir, dan ternyata banyak dari pengalaman itu kini terbukti secara ilmiah. Selain itu, kunir juga sangat mudah diolah. Ada orang yang menjadikannya bumbu dalam masakan, ada yang mengiris tipis lalu merebusnya, ada pula yang menumbuk halus dan mencampurnya dengan ramuan lain seperti asam jawa, gula aren, atau madu. Cara sederhana ini membuat kunir dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak mahal, dan bisa dijangkau semua kalangan, termasuk lansia yang mungkin tinggal di desa dengan akses terbatas ke obat-obatan modern. Menariknya lagi, kunir memiliki daya simpan yang cukup baik. Rimpangnya bisa disimpan berbulan-bulan di tempat kering tanpa mudah rusak. Karena itu, kunir menjadi rempah yang strategis. Bukan hanya untuk pengobatan, tetapi juga menjadi komoditas perdagangan sejak zaman dahulu. Banyak pedagang rempah dari India, Arab, hingga Eropa yang mengincar kunir dari tanah Nusantara. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kunir bukanlah tanaman biasa, melainkan bagian penting dari sejarah ekonomi bangsa kita. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan lansia sekarang,
Mengenal kunir lebih dekat adalah langkah awal untuk memahami mengapa kita perlu menjadikannya sahabat dalam menjaga kesehatan. Pengetahuan tradisional yang diwariskan leluhur kita ternyata selaras dengan penemuan sains modern. Jadi, tidak berlebihan jika saya katakan bahwa kunir adalah jembatan antara kebijaksanaan masa lalu dan ilmu pengetahuan masa kini. Sebelum kita membahas manfaatnya secara rinci, sahabat perlu mengetahui bahwa khasiat kunir tidak datang secara instan. Sama seperti tanaman herbal lainnya, manfaat kunir biasanya muncul setelah digunakan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Konsistensi menjadi kunci. Itulah mengapa banyak testimoni dari lansia yang mengatakan bahwa setelah beberapa minggu hingga bulan mengonsumsi kunir, barulah mereka merasakan perbedaan pada tubuh, seperti pencernaan lebih nyaman, sendi lebih ringan, atau tubuh terasa lebih segar. Dengan memahami latar belakang dan sejarah kunir, sahabat tentu akan lebih percaya diri untuk menjadikannya bagian dari pola hidup sehat. Karena kita tidak hanya mengandalkan cerita turun-temurun, tetapi juga fakta sejarah dan bukti ilmiah. Dari sinilah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai kandungan aktif yang membuat kunir begitu istimewa. Pada bab berikutnya, kita akan menguraikan secara detail apa saja kandungan di dalam kunir, mulai dari kurkumin hingga vitamin dan mineral yang bermanfaat. Dengan memahami kandungan ini, sahabat akan lebih mudah menerima penjelasan mengapa kunir bisa memberikan 13 manfaat luar biasa bagi kesehatan, terutama bagi para lansia yang ingin tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal lebih dekat sejarah dan kedudukan kunir dalam tradisi maupun budaya bangsa kita, sekarang saatnya kita membahas lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa saja sih yang terkandung di dalam rimpang kunir yang membuatnya begitu istimewa dan berkhasiat bagi kesehatan, terutama bagi kita yang berada di usia senja? Mari kita mulai dari zat yang paling terkenal dalam kunir, yaitu kurkumin. Inilah zat aktif utama yang memberi warna kuning keemasan pada rimpang kunir. Kurkumin bukan sekadar pewarna alami, tetapi juga memiliki aktivitas biologis yang luar biasa. Penelitian modern telah menunjukkan bahwa kurkumin memiliki sifat antiinflamasi, anti peradangan, antioksidan, antibakteri, hingga anti kanker. Semua ini menjadikan kurkumin sebagai salah satu senyawa herbal yang paling banyak diteliti di dunia. Untuk sahabat lansia, fungsi antiinflamasi dari kurkumin sangatlah penting. Mengapa? Karena di usia lanjut, peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif seperti radang sendi, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, hingga masalah pada pencernaan. Kurkumin bekerja dengan cara menekan aktivitas zat-zat pemicu peradangan dalam tubuh, sehingga membantu meredakan nyeri, bengkak, dan kekakuan yang sering dirasakan pada sendi dan otot. Tak hanya itu, kurkumin juga berperan sebagai antioksidan kuat. Tubuh kita, terutama pada lansia, rentan terhadap serangan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Jika dibiarkan, radikal bebas dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kurkumin membantu menangkal radikal bebas, memperlambat kerusakan sel, dan mendukung proses regenerasi sel tubuh. Selain kurkumin, dalam kunir juga terdapat berbagai vitamin yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Beberapa di antaranya adalah vitamin C, yang berfungsi sebagai pendukung sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan mempercepat penyembuhan luka. Vitamin E, yang juga merupakan antioksidan alami untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Vitamin K, yang berperan dalam proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin-vitamin ini menjadikan kunir tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga sangat baik untuk pemeliharaan tubuh lansia dalam jangka panjang. Tak berhenti sampai di situ, kunir juga mengandung sejumlah mineral penting, di antaranya zat besi, untuk mencegah anemia dan mendukung produksi sel darah merah. Kalium, yang membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga kerja jantung tetap stabil. Mangan, yang berperan dalam pembentukan jaringan ikat dan metabolisme tulang. Magnesium, yang sangat penting untuk fungsi otot dan sistem saraf. Dengan kandungan mineral seperti ini, kunir bisa membantu mengatasi kelemahan tubuh yang sering dirasakan oleh para lansia. Misalnya, lansia yang mudah lelah, sering kram otot, atau mengalami tekanan darah yang naik turun bisa memperoleh manfaat dari mineral yang terdapat dalam kunir. Selain itu, dalam rimpang kunir juga ditemukan serat pangan yang dapat mendukung kesehatan pencernaan. Serat ini membantu proses buang air besar agar lebih lancar, mencegah sembelit, dan menjaga ekosistem bakteri baik dalam usus. Perlu diingat, sembelit adalah keluhan yang sangat umum di usia lanjut,
dan kunir bisa membantu memperbaiki kondisi ini secara alami. Tak kalah menarik, kunir juga mengandung minyak atsiri, yaitu senyawa aromatik alami yang memberi aroma khas pada kunir. Minyak atsiri ini tidak hanya berfungsi sebagai pewangi alami, tetapi juga punya efek terapeutik. Beberapa studi menyebutkan bahwa minyak atsiri dari kunir dapat membantu merilekskan otot, mengurangi stres ringan, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Inilah sebabnya beberapa lansia yang rutin minum jamu kunir merasa tubuhnya lebih ringan, rileks, dan tidur pun lebih nyenyak. Sahabat channel Lansia Sehat, semua kandungan ini bekerja saling melengkapi. Kurkumin sebagai pemain utama, didukung oleh vitamin, mineral, serat, dan minyak atsiri. Kombinasi inilah yang membuat kunir begitu unik dibandingkan tanaman herbal lainnya. Bukan hanya satu manfaat, tetapi puluhan manfaat bisa kita rasakan bila kunir digunakan dengan cara yang benar dan dosis yang tepat. Namun perlu dicatat, kadar kurkumin dalam kunir mentah sebenarnya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, bagi sahabat yang ingin mendapatkan manfaat kurkumin dalam jumlah lebih optimal, ada dua opsi. Yang pertama, konsumsi kunir secara rutin dalam bentuk rebusan atau masakan, dan yang kedua, menggunakan ekstrak atau suplemen kurkumin yang sudah diformulasikan oleh tenaga ahli. Di Indonesia, banyak produk herbal modern yang kini sudah menstandarkan kandungan kurkuminnya. Ini artinya, setiap kapsul atau tablet sudah diukur secara ilmiah berapa miligram kurkumin yang dikandungnya. Bagi lansia yang tidak suka rasa atau aroma kunir mentah, suplemen ini bisa jadi alternatif. Tapi sekali lagi, penggunaan suplemen tetap harus dalam pengawasan dokter, terutama bila sahabat memiliki riwayat penyakit kronis atau sedang minum obat rutin. Sebelum kita tutup bab ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Kurkumin lebih mudah diserap tubuh jika dikonsumsi bersama lemak sehat seperti minyak zaitun, santan, atau alpukat, dan ditambah sedikit lada hitam. Lada mengandung piperin, senyawa yang terbukti bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000% lebih tinggi. Maka dari itu, beberapa resep jamu kunir seringkali menambahkan sejumput lada atau dikombinasikan dengan santan. Di bab selanjutnya, kita akan mulai mengupas satu persatu dari 13 manfaat utama kunir untuk kesehatan lansia, dimulai dari manfaatnya bagi sistem pencernaan. Banyak sekali lansia yang mengalami gangguan seperti perut kembung, asam lambung, hingga diare kronis. Dan ternyata, kunir bisa memberikan solusi alami yang tidak hanya meredakan gejala, tapi juga memperbaiki akar masalahnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami berbagai kandungan luar biasa yang terdapat di dalam kunir, mulai dari kurkumin, vitamin, mineral, hingga minyak atsirinya, sekarang mari kita fokus pada salah satu manfaat paling terkenal dari kunir, kemampuannya menjaga dan memperbaiki kesehatan saluran pencernaan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Masalah pencernaan adalah salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita mengalami penurunan fungsi. Produksi enzim lambung berkurang, gerakan peristaltik usus melambat, dan lapisan mukosa pada saluran cerna pun bisa menjadi lebih sensitif. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluhkan perut sering kembung, sering bersendawa, nyeri lambung, sembelit, atau bahkan diare yang berulang. Disinilah peran kunir menjadi sangat penting. Mari kita bahas lebih rinci bagaimana kunir bekerja di dalam sistem pencernaan dan mengapa para ahli serta banyak testimoni lansia mengakui manfaatnya. Pertama-tama, kurkumin dalam kunir berperan sebagai antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan pada dinding lambung dan usus. Pada penderita gastritis atau radang lambung, kurkumin bekerja meredakan iritasi dan membantu mempercepat penyembuhan jaringan yang luka. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kurkumin dapat menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, yaitu bakteri yang sering menyebabkan tukak lambung dan masalah asam lambung. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan MAC atau GERD, asam lambung naik ke kerongkongan, konsumsi kunir secara rutin dalam bentuk rebusan bisa membantu menurunkan intensitas serangan nyeri ulu hati. Banyak pengguna jamu tradisional yang merasa lambung mereka menjadi lebih nyaman setelah 1 minggu rutin mengonsumsi air rebusan kunir setiap pagi. Salah satu testimoni datang dari seorang lansia berusia 67 tahun di daerah Ngawi, Jawa Timur. Beliau menceritakan bahwa selama bertahun-tahun mengalami nyeri lambung dan perut perih setelah makan. Setelah rutin meminum air rebusan kunir dan madu hangat setiap pagi, ia mulai merasakan perutnya lebih tenang, buang angin tidak sesering dulu, dan rasa perih berangsur hilang. Dalam 2 bulan, ia tidak lagi tergantung pada obat lambung kimia yang sebelumnya rutin dikonsumsi. Selain itu, kunir juga membantu merangsang produksi empedu oleh hati. Empedu ini penting untuk mencerna lemak, dan jika produksinya terganggu,
proses pencernaan menjadi lambat dan menimbulkan rasa begah atau mual setelah makan. Dengan bantuan kunir, aliran empedu menjadi lebih lancar, sehingga proses pemecahan makanan, terutama yang mengandung lemak, menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan keluhan berlebih di perut. Manfaat berikutnya dari kunir adalah kemampuannya dalam melancarkan gerakan usus. Untuk sahabat yang sering mengalami konstipasi atau susah buang air besar, kunir bisa membantu memperbaiki motilitas usus. Serat alami dan minyak atsiri dalam kunir bekerja seperti pelumas yang membantu usus bergerak lebih aktif tanpa menyebabkan diare. Ini sangat penting, karena lansia yang terlalu sering mengonsumsi obat pencahar berisiko mengalami ketergantungan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Di sisi lain, bagi lansia yang justru sering mengalami diare ringan akibat gangguan penyerapan di usus, kunir tetap bisa membantu. Kandungan antioksidan dan antibakteri pada kunir membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam saluran cerna, sekaligus meredakan iritasi pada dinding usus. Dengan begitu, tubuh kita punya waktu memulihkan keseimbangan flora usus yang terganggu. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa kunir membantu menetralkan gas berlebih di perut, yang sering menjadi penyebab perut kembung dan bersendawa terus-menerus. Kandungan senyawa karminatif dalam minyak atsiri kunir membantu mengeluarkan gas dari saluran cerna secara alami, tanpa rasa mules atau nyeri. Efek ini sangat terasa bagi sahabat lansia yang sering merasa perut seperti tertekan angin atau penuh, terutama setelah makan. Satu hal yang menarik adalah, manfaat kunir untuk pencernaan bukan hanya klaim atau cerita turun-temurun, tetapi juga telah diuji dalam berbagai penelitian ilmiah. Misalnya, sebuah studi di jurnal medis Phytotherapy Research menyimpulkan bahwa pemberian ekstra kurkumin selama 8 minggu pada pasien dengan gangguan pencernaan fungsional menunjukkan penurunan gejala hingga 50% tanpa efek samping berarti. Ini memperkuat keyakinan bahwa penggunaan kunir secara rutin dan terkontrol memang aman dan efektif, bahkan bagi usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu bentuk konsumsi kunir yang paling sering digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan adalah dalam bentuk rebusan kunir segar. Caranya sederhana. Ambil satu ruas kunir segar, cuci bersih, geprek atau iris tipis, lalu rebus dengan 300 ml air hingga tersisa sekitar setengahnya. Tambahkan sedikit madu jika diperlukan, lalu minum selagi hangat. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari sebelum makan, atau malam hari sebelum tidur. Namun, ada juga variasi lain yang bisa sahabat coba, seperti kunir asam, yaitu campuran kunir, asam jawa, dan gula aren, yang sudah lama dikenal sebagai minuman pelancar pencernaan dan penyegar tubuh. Jamu ini tidak hanya menyehatkan lambung, tetapi juga memberi efek segar, menambah energi, dan membantu meredakan rasa letih. Tentu saja, tidak semua orang cocok langsung dengan rasa atau aroma kunir. Untuk sahabat yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya konsumsi dimulai dengan dosis kecil terlebih dahulu, misalnya 1 sendok makan rebusan kunir per hari, lalu ditingkatkan secara perlahan. Jangan lupa juga untuk selalu perhatikan reaksi tubuh. Jika ada rasa tidak nyaman, sebaiknya hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Sebelum kita akhiri bab ini, mari kita tarik kesimpulan sementara. Kunir adalah sahabat alami bagi sistem pencernaan, terutama bagi lansia. Dengan sifat antiinflamasi, anti kembung, antibakteri, dan pelancar pencernaan, kunir memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari lambung, hati, hingga usus. Ia bukan hanya memperbaiki gejala yang muncul, tetapi juga membantu merawat sistem cerna dari dalam. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kunir memberikan manfaat besar dalam mengatasi masalah nyeri sendi dan kesehatan tulang, yang juga menjadi masalah umum pada lansia. Banyak lansia yang mengeluh lutut sakit, jari-jari kaku, atau pinggang terasa nyeri. Dan sekali lagi, kunir ternyata punya peran penting dalam meredakan keluhan tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan ke bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana kunir bisa membantu menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan, kini kita melangkah ke manfaat berikutnya yang tak kalah penting, yaitu peran kunir dalam membantu kesehatan sendi dan tulang. Keluhan seperti nyeri lutut, jari tangan kaku di pagi hari, punggung pegal, atau pergelangan kaki yang terasa berat saat berjalan adalah cerita yang sangat akrab di telinga kita, terutama ketika usia mulai memasuki kepala 6 atau lebih. Tubuh kita adalah ciptaan yang luar biasa. Namun seiring bertambahnya usia, komponen-komponen di dalam tubuh juga mengalami penurunan fungsi secara alami. Salah satunya adalah sendi dan tulang, dua bagian penting yang setiap hari menopang aktivitas kita. Jika ada gangguan pada bagian ini, maka aktivitas harian menjadi terhambat, ibadah terganggu, dan kualitas hidup pun bisa menurun drastis.
Banyak lansia yang sudah terbiasa hidup dengan keluhan seperti osteoartritis, yaitu kondisi di mana sendi-sendi mulai aus dan mengalami peradangan akibat menipisnya lapisan tulang rawan. Ada juga yang mengalami rematik, yaitu kondisi autoimun yang menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada persendian. Dalam kedua kondisi ini, peradangan atau inflamasi menjadi sumber utama masalah, dan disinilah kunir hadir sebagai solusi alami yang sangat potensial. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, zat aktif utama dalam kunir, yaitu kurkumin, memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Efek ini setara dengan beberapa obat antiinflamasi non-steroid, (SAID), tetapi tanpa menimbulkan efek samping yang berat pada lambung atau ginjal bila dikonsumsi dalam dosis wajar. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat enzim dan protein yang menjadi pemicu peradangan dalam tubuh, seperti COX-2 dan TNF-alpha. Sahabat sekalian, banyak pasien lansia yang rutin mengonsumsi kunir melaporkan penurunan keluhan nyeri sendi secara bertahap. Salah satunya adalah Pak Darmawan, seorang pensiunan guru berusia 71 tahun dari Makassar. Ia menceritakan bahwa lututnya dulu sangat nyeri saat berjalan, apalagi ketika harus naik turun tangga atau bangun dari posisi duduk. Setelah rutin mengonsumsi kapsul ekstra kurkumin yang direkomendasikan oleh dokter di puskesmas, keluhannya mulai mereda dalam waktu 2 minggu. Setelah 2 bulan, ia bahkan mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa harus berhenti karena nyeri. Testimoni serupa juga datang dari Ibu Retno, 66 tahun dari Purwokerto, yang memiliki riwayat rematik sejak usia 50-an. Ia terbiasa meminum jamu kunir asam buatan sendiri setiap pagi. Ia mengaku bahwa sendi-sendi di jari tangannya terasa lebih fleksibel dan tidak kaku lagi saat memulai aktivitas. Ia merasa lebih nyaman mengurus cucu-cucunya dan kembali semangat menjalani aktivitas harian seperti memasak dan menanam bunga. Perlu dicatat bahwa manfaat kunir untuk sendi tidak hanya dari kurkuminnya saja. Kombinasi antara antioksidan, mineral seperti mangan, serta senyawa antibakteri dalam kunir juga turut membantu memperbaiki jaringan sendi dan mencegah infeksi mikroba yang bisa memperparah kondisi rematik. Kandungan vitamin K di dalam kunir juga penting, karena berperan dalam metabolisme tulang dan menjaga kepadatan tulang. Sahabat channel Lansia Sehat yang memiliki masalah osteoporosis atau tulang kropos juga bisa memperoleh manfaat dari konsumsi kunir. Meskipun kunir bukan sumber kalsium, tetapi efek antiinflamasinya membantu menghambat proses pengeroposan tulang yang disebabkan oleh peradangan kronis. Selain itu, kurkumin juga diketahui dapat meningkatkan aktivitas sel pembentuk tulang, osteoblas, yang sangat penting untuk memperkuat struktur tulang pada lansia. Namun tentu saja, agar hasilnya maksimal, konsumsi kunir harus diimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya. Misalnya, tetap melakukan gerakan fisik ringan setiap hari seperti jalan kaki, senam lansia, atau yoga ringan. Hindari terlalu lama duduk atau berbaring, karena kekakuan sendi akan makin parah jika tidak digunakan secara aktif. Asupan makanan tinggi kalsium seperti susu rendah lemak, tempe, dan ikan teri juga sangat dianjurkan. Untuk sahabat yang ingin mencoba mengonsumsi kunir guna mengurangi nyeri sendi, berikut adalah beberapa cara penggunaannya. Rebusan kunir segar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rebus 1 ruas kunir yang sudah dicuci dan digeprek dengan 300 ml air hingga tersisa separuh. Minum hangat 2 kali sehari. Kapsul ekstra kurkumin. Tersedia di apotek atau toko herbal terpercaya. Pastikan membeli produk yang sudah terdaftar di BPOM dan konsultasikan dulu dengan dokter, terutama jika sahabat sedang mengonsumsi obat rutin. Kombinasi jamu tradisional, misalnya kunir asam, kunir campur jahe, atau kunir dicampur temulawak. Ini bisa menjadi pilihan bagi sahabat yang senang meracik sendiri jamu di rumah. Olesan minyak herbal berbahan dasar kunir. Untuk nyeri lokal, minyak ini bisa dioleskan langsung ke area sendi yang nyeri dan dipijat perlahan. Namun, tetap perlu diingat bahwa kunir bukanlah obat instan. Ia bekerja secara perlahan, membantu memperbaiki sistem tubuh secara menyeluruh. Oleh karena itu, kunci utama agar khasiatnya terasa adalah konsistensi. Bila dikonsumsi secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, maka manfaatnya akan lebih terasa dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya pada lansia dengan gangguan pembekuan darah atau yang sedang menjalani pengobatan pengencer darah seperti warfarin, penggunaan kunir dosis tinggi perlu diawasi oleh dokter karena kurkumin juga memiliki sifat antikoagulan ringan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu konsultasi terlebih dahulu sebelum memulai konsumsi kunir dalam bentuk apapun secara intensif. Sebelum kita akhiri bab ini, mari kita simpulkan, kunir merupakan solusi alami untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang, terutama bagi lansia yang rentan terhadap peradangan sendi, rematik,
hingga pengeroposan tulang. Dengan kandungan kurkumin dan zat-zat pendukung lainnya, kunir membantu mengurangi nyeri, meningkatkan fleksibilitas, dan memperlambat proses degeneratif pada persendian. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke manfaat kunir bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, karena penyakit kardiovaskular adalah salah satu penyebab utama gangguan kesehatan pada usia lanjut. Dan kunir, sekali lagi, punya potensi besar dalam membantu tubuh melawan risiko tersebut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana kunir bisa menjadi sahabat yang menenangkan sendi dan memperkuat tulang, kini kita melangkah ke organ vital yang menjadi pusat kehidupan tubuh kita, yaitu jantung dan pembuluh darah. Dalam usia lanjut, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama. Tidak sedikit di antara kita yang pernah mengalami tekanan darah tinggi, kolesterol naik, atau bahkan gangguan irama jantung. Maka, bab ini akan mengajak sahabat semua memahami bagaimana kunir turut berperan dalam menjaga sistem kardiovaskular agar tetap prima di usia senja. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena hipertensi, kolesterol tinggi, stroke, dan serangan jantung pun meningkat. Dinding pembuluh darah bisa menjadi kaku, aliran darah melambat, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika tidak diantisipasi, berbagai komplikasi serius bisa terjadi. Disinilah salah satu kekuatan tersembunyi dari kunir mulai menarik perhatian para peneliti medis, terutama melalui senyawa kurkumin, yang memiliki potensi mendukung sistem kardiovaskular secara alami. Mari kita telusuri bagaimana kurkumin memberikan perlindungan pada jantung dan pembuluh darah. Pertama, kurkumin membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kadar LDL yang tinggi menjadi penyebab utama terbentuknya plak di dinding pembuluh darah, atau yang dikenal dengan istilah aterosklerosis. Plak ini akan mempersempit pembuluh darah, menghambat aliran darah, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Dengan mengonsumsi kunir secara rutin, proses pembentukan plak ini bisa diperlambat karena kurkumin mampu menghambat oksidasi kolesterol LDL, yang merupakan tahap awal pembentukan plak. Kedua, kurkumin meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang berfungsi membersihkan dinding pembuluh darah dari kolesterol jahat. HDL membantu mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk diolah dan dibuang. Jadi, dengan meningkatkan kadar HDL, tubuh kita lebih terlindungi dari risiko penyumbatan pembuluh darah. Ketiga, kurkumin membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurkumin memiliki efek melemaskan otot polos di sekitar pembuluh darah, yang membuat pembuluh melebar dan tekanan darah pun menurun. Efek ini sangat penting bagi lansia yang mengalami hipertensi ringan hingga sedang, karena tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol bisa menjadi pemicu utama stroke dan gagal jantung. Salah satu kisah inspiratif datang dari Pak Wirawan, 65 tahun dari Ponorogo. Ia memiliki riwayat tekanan darah tinggi sejak usia 58 tahun dan sempat menjalani pengobatan rutin. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter herbal dan mulai mengonsumsi kunir rebus setiap pagi selama 3 bulan berturut-turut, tekanan darahnya mulai stabil. Dari rata-rata 160/100 turun menjadi 130/85 tanpa perlu peningkatan dosis obat. Tentunya ini dilakukan dengan tetap menjaga pola makan dan olahraga ringan. Beliau merasa lebih ringan, jarang pusing, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Selain itu, kurkumin juga memiliki efek antikoagulan ringan, yaitu membantu mencegah penggumpalan darah yang bisa menyumbat aliran darah. Ini penting, karena salah satu penyebab stroke adalah pembentukan bekuan darah di arteri otak. Namun, karena efek ini, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi kunir dalam jumlah banyak atau dalam bentuk suplemen. Yang tidak kalah penting, kurkumin juga membantu mengurangi peradangan di dalam pembuluh darah, terutama pada lansia yang memiliki riwayat diabetes atau sindrom metabolik. Dalam kondisi ini, dinding pembuluh darah sering mengalami peradangan mikro yang bisa merusak lapisan endotel. Kurkumin membantu meredakan peradangan dan menjaga dinding pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, untuk mendapatkan manfaat kunir secara optimal bagi jantung dan pembuluh darah, ada beberapa cara penyajian yang bisa sahabat coba di rumah. Minuman kunir segar dengan perasan jeruk nipis. Campuran ini sangat baik untuk menambah efek antioksidan dan menyegarkan tubuh. Jeruk nipis mengandung vitamin C yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Kunir campur madu dan kayu manis. Kombinasi ini dipercaya mampu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Sangat baik dikonsumsi oleh lansia dengan riwayat diabetes. Suplemen ekstrak kurkumin standar. Untuk sahabat yang ingin dosis pasti,
bisa memilih kapsul kurkumin yang sudah terstandarisasi. Pilih produk yang jelas izin edar dan berkualitas baik. Tentu saja, konsumsi kunir harus diimbangi dengan pola hidup sehat, seperti makan rendah garam dan lemak jenuh, rajin bergerak, dan menghindari stres berlebihan. Jangan jadikan kunir sebagai satu-satunya penolong, tetapi sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kesehatan secara menyeluruh. Ada juga pertanyaan yang sering muncul. Apakah kunir bisa dikonsumsi bersama obat-obatan jantung? Jawabannya adalah, bisa, selama dalam jumlah wajar dan tidak dikonsumsi berlebihan. Justru kunir bisa menjadi pelengkap terapi medis, asalkan dikonsultasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi interaksi yang merugikan. Sebelum kita tutup bab ini, mari kita tarik kesimpulan. Kunir adalah rempah yang tak hanya bermanfaat untuk pencernaan dan sendi, tapi juga berperan besar dalam menjaga jantung tetap sehat, memperlancar sirkulasi darah, mengontrol tekanan darah dan kolesterol, serta mencegah terjadinya penggumpalan darah yang bisa berakibat fatal. Dalam bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kunir juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh lansia, memperkuat imunitas, dan mencegah berbagai penyakit infeksi maupun kronis yang kerap menghampiri di usia lanjut. Mari terus lanjutkan perjalanan ini bersama-sama, karena masih banyak khasiat kunir yang perlu kita telusuri bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, seiring usia bertambah, kemampuan tubuh dalam melawan penyakit cenderung menurun. Sistem kekebalan tubuh kita, atau yang biasa disebut sistem imun, tidak lagi setangguh masa muda. Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan serangan penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, bahkan kanker. Maka menjaga daya tahan tubuh bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan pokok bagi kita yang telah memasuki usia lanjut. Disinilah kunir, atau kunyit, kembali menunjukkan potensinya sebagai rempah yang tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi gejala penyakit, tetapi juga untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan dengan memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Salah satu alasan kunir sangat dihargai dalam dunia pengobatan tradisional maupun modern adalah karena kemampuannya dalam mendukung fungsi kekebalan tubuh secara menyeluruh. Mari kita mulai dari apa yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Kurkumin, zat aktif utama dalam kunir, telah terbukti memiliki efek imunomodulator, yaitu membantu menyeimbangkan respons sistem imun. Artinya, kurkumin tidak hanya meningkatkan daya tahan tubuh saat tubuh melemah, tapi juga bisa menekan reaksi imun berlebihan yang justru merusak jaringan tubuh, seperti yang terjadi pada penyakit autoimun. Bagi lansia yang sering mengalami flu berulang, batuk pilek, atau infeksi saluran pernapasan, rutin mengonsumsi kunir dapat membantu tubuh menjadi lebih tahan terhadap serangan virus dan bakteri. Kurkumin memperkuat sel-sel imun seperti limfosit dan makrofag, agar lebih cepat mengenali dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Salah satu penelitian dari India menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi ekstra kurkumin mengalami penurunan signifikan dalam frekuensi infeksi saluran pernapasan atas selama musim hujan dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi. Penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa kurkumin memang bukan sekadar antioksidan, tetapi juga pendukung sistem imun sejati. Mari kita ambil contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Ibu Sumarni, seorang lansia 69 tahun dari Madiun, dulunya sering sekali terserang flu ringan yang datang bergantian. Setelah ia mencoba minum rebusan kunir campur jahe dan madu setiap malam sebelum tidur, daya tahan tubuhnya terasa membaik. Dalam satu musim penuh, ia tidak lagi terkena flu, padahal sebelumnya hampir setiap bulan harus istirahat karena batuk pilek. Selain dari sisi infeksi, kunir juga berperan dalam mencegah peradangan kronis. Perlu sahabat ketahui, banyak penyakit degeneratif seperti Alzheimer, penyakit jantung, dan bahkan kanker berkembang dari peradangan yang terus-menerus di dalam tubuh. Kurkumin membantu menghambat zat-zat penyebab peradangan tersebut, seperti sitokin dan prostaglandin, sehingga sel-sel tubuh tidak mudah rusak dan tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kita bisa melihat analoginya seperti ini. Jika tubuh adalah rumah, maka radikal bebas dan peradangan adalah rayap yang menggerogoti dari dalam diam-diam. Kunir bertindak seperti bahan pelapis anti rayap yang melindungi struktur rumah kita dari kerusakan jangka panjang. Dengan melindungi tubuh dari kerusakan di tingkat sel, kunir membantu kita tetap kuat, bugar, dan minim komplikasi di usia tua. Kunir juga mendukung fungsi hati, organ yang sangat penting dalam proses detoksifikasi. Hati kita bekerja seperti penyaring racun setiap hari, dan beban kerjanya meningkat seiring konsumsi obat-obatan, makanan tinggi lemak, dan paparan polusi. Kurkumin membantu memperkuat sel hati, meningkatkan produksi enzim detoksifikasi, dan mencegah penumpukan lemak di hati yang bisa berujung pada perlemakan hati atau fatty liver. Ini penting terutama bagi lansia yang harus rutin minum obat setiap hari.
Bagi sahabat yang memiliki riwayat gula darah tinggi atau berada dalam fase prediabetes, kurkumin juga terbukti membantu mengontrol kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah lonjakan gula darah yang terlalu drastis. Dengan mekanisme ini, kunir tidak hanya memperkuat daya tahan tubuh, tapi juga membantu mencegah komplikasi akibat diabetes yang sering terjadi pada usia lanjut. Lalu bagaimana dengan lansia yang sedang menjalani pemulihan dari penyakit? Disinilah kunir dapat bertindak sebagai penunjang pemulihan alami. Banyak dokter herbal maupun terapis tradisional menyarankan konsumsi kunir pada pasien yang baru sembuh dari infeksi, luka operasi, atau bahkan pasca rawat inap. Kunir membantu mempercepat penyembuhan luka, meringankan rasa sakit ringan, dan memberikan rasa hangat yang nyaman di tubuh. Cara penyajian kunir yang direkomendasikan untuk tujuan meningkatkan daya tahan tubuh bisa beragam. Berikut beberapa contohnya. Rebusan kunir campur jahe dan madu. Sangat cocok diminum pagi hari atau sebelum tidur. Jahe menambah efek hangat. Madu memberi rasa manis alami dan memperkuat efek antibakteri. Kunir campur susu rendah lemak, golden milk. Populer di India sebagai minuman malam yang menenangkan. Campuran ini mengandung lemak sehat dari susu, membantu penyerapan kurkumin secara optimal. Suplemen kurkumin standar. Cocok bagi sahabat yang sulit mengonsumsi jamu karena alasan lambung atau aroma. Suplemen bisa menjadi alternatif selama tidak bertentangan dengan pengobatan rutin. Namun sahabat juga perlu mengingat, kunir bukanlah pengganti vaksin atau pengobatan medis utama. Ia bersifat melengkapi, membantu tubuh menjadi lebih kuat dari dalam. Seperti pagar yang memperkuat pertahanan rumah, kunir membantu tubuh kita lebih siap menghadapi ancaman penyakit yang datang dari luar. Beberapa dokter juga menyarankan untuk mengonsumsi kunir bersama makanan bergizi lain, seperti sayur berwarna hijau tua, ikan yang kaya omega-3, dan buah-buahan segar, agar daya tahan tubuh bisa meningkat secara menyeluruh. Sebelum kita menutup bab ini, mari kita ingat bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Di usia lanjut, mengandalkan sistem imun tubuh saja tidak cukup. Kita perlu menyiapkannya, memperkuatnya, dan merawatnya setiap hari. Kunir hadir sebagai salah satu solusi alami yang mudah dijangkau, terjangkau, dan telah dibuktikan manfaatnya oleh waktu dan ilmu pengetahuan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas cara-cara terbaik mengonsumsi kunir dengan aman untuk lansia. Karena bagaimanapun, segala sesuatu yang baik tetap memerlukan aturan dan tata cara agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri begitu banyak manfaat kunir, dari memperkuat pencernaan, meredakan nyeri sendi, menjaga jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh, kini tibalah kita di bagian penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana cara mengonsumsi kunir dengan aman dan benar, khususnya untuk kita yang berada di usia lanjut. Karena sebanyak apapun manfaat suatu bahan alami, jika dikonsumsi secara sembarangan, tetap bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kita perlu menyadari bahwa tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam menerima berbagai jenis makanan atau ramuan. Metabolisme tubuh melambat, sensitivitas lambung meningkat, dan kemampuan ginjal serta hati dalam menyaring zat asing pun menurun. Maka dari itu, konsumsi kunir yang awalnya bertujuan menyehatkan, justru bisa berbalik efeknya jika tidak diperhatikan dengan baik. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari bentuk konsumsi kunir yang umum digunakan. 1. Rebusan kunir segar. Ini adalah cara paling sederhana dan paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Ambil satu ruas kunir segar, cuci bersih, lalu geprek atau iris tipis. Rebus dengan 300 ml air selama 10-15 menit, hingga air berubah warna menjadi kuning pekat. Setelah agak hangat, saring dan bisa langsung diminum. Bila rasa terlalu kuat, bisa ditambahkan madu alami secukupnya. Rebusan ini paling cocok diminum pagi hari saat perut masih kosong atau malam menjelang tidur. Tapi hati-hati bagi sahabat yang memiliki lambung sensitif atau riwayat MAC, sebaiknya tidak diminum dalam keadaan perut kosong. Bisa dikonsumsi setelah makan ringan untuk menghindari iritasi lambung. 2. Kunir asam, kunyit asam. Resep warisan leluhur ini menggabungkan kunir dengan asam jawa dan gula aren, menghasilkan rasa yang segar dan asam manis. Selain enak diminum, ramuan ini juga membantu memperbaiki metabolisme, mengurangi nyeri haid pada wanita, dan memperlancar peredaran darah. Bagi lansia pria maupun wanita, jamu ini aman dikonsumsi asal tidak berlebihan. Catatan penting, jangan gunakan asam jawa secara berlebihan karena sifatnya yang asam bisa merangsang produksi asam lambung. Untuk sahabat dengan masalah gastritis,
Cukup gunakan sedikit asam atau konsultasikan dulu dengan dokter. 3. Susu kunir, Golden Milk. Minuman ini berasal dari India dan telah digunakan dalam Ayurveda sejak ribuan tahun lalu. Campurkan bubuk kunir atau irisan kunir segar dengan susu rendah lemak, sedikit madu, dan sejumput lada hitam. Lada hitam berfungsi meningkatkan penyerapan kurkumin dalam tubuh hingga ribuan %. Tanpa piperin dari lada hitam, sebagian besar kurkumin akan langsung dikeluarkan oleh tubuh tanpa diserap. Susu kunir cocok diminum sebelum tidur, karena membantu merilekskan tubuh dan meningkatkan kualitas tidur. 4. Kapsul atau suplemen ekstra kurkumin. Bagi sahabat yang tidak tahan dengan aroma atau rasa kunir mentah, atau memiliki keterbatasan dalam membuat ramuan sendiri, suplemen bisa menjadi alternatif. Produk ini tersedia di apotek, toko herbal terpercaya, atau melalui resep dokter. Pilihlah suplemen yang telah memiliki izin BPOM, tidak mengandung zat tambahan berbahaya, dan jelas kandungan kurkumin per kapsulnya. Namun, suplemen tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Ada dosis maksimal harian yang disarankan, biasanya antara 501,000 mg kurkumin per hari. Konsumsi melebihi itu berisiko menyebabkan gangguan pencernaan atau interaksi dengan obat lain. Hal-hal yang harus diperhatikan lansia sebelum mengonsumsi kunir secara rutin. Konsultasi dengan dokter atau tenaga medis. Khususnya bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan rutin, seperti untuk darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau pengencer darah. Beberapa jenis obat bisa berinteraksi dengan kurkumin sehingga memengaruhi efektivitasnya. Mulai dari dosis kecil. Jangan langsung mengonsumsi kunir dalam jumlah banyak. Mulailah dari 1 sendok makan air rebusan per hari, lalu naikkan secara bertahap jika tidak ada reaksi negatif dari tubuh. Amati reaksi tubuh. Bila setelah mengonsumsi kunir sahabat merasa perut mulas, mual, atau pusing, segera hentikan dulu dan periksa ke dokter. Setiap tubuh memiliki toleransi yang berbeda terhadap herbal. Perhatikan warna urin dan feses. Kunir dapat memberi efek warna kuning pekat pada urin atau feses, dan itu hal yang wajar. Namun jika disertai gejala lain seperti sakit pinggang, nyeri perut hebat, atau mual parah, segera hentikan konsumsi dan periksa kondisi lebih lanjut. Simpan kunir di tempat kering dan bersih. Kunir segar bisa disimpan dalam suhu ruang selama beberapa hari, atau lebih lama di dalam kulkas. Pastikan tidak ada jamur atau bau tak sedap sebelum digunakan. Waktu terbaik mengonsumsi kunir. Waktu yang disarankan untuk konsumsi kunir bervariasi tergantung tujuan penggunaannya. Untuk memperkuat daya tahan tubuh, minum di pagi hari setelah sarapan. Untuk meringankan nyeri sendi atau memperbaiki kualitas tidur, konsumsi malam sebelum tidur lebih ideal. Yang paling penting adalah konsistensi, karena efek kunir biasanya baru terasa setelah 2-4 minggu penggunaan rutin. Siapa yang sebaiknya berhati-hati atau menghindari kunir? Lansia dengan gangguan batu empedu. Karena kunir bisa merangsang produksi empedu, sebaiknya dihindari oleh sahabat yang memiliki batu empedu aktif. Lansia yang menjalani pengobatan pengencer darah. Karena sifat kurkumin yang memperlambat pembekuan darah. Lansia dengan riwayat alergi terhadap tanaman rimpang. Jika pernah mengalami reaksi alergi terhadap jahe, lengkuas, atau temulawak, perlu hati-hati saat mencoba kunir. Sahabat channel Lansia Sehat, sebagai penutup bab ini, mari kita ingat bahwa kunir adalah salah satu hadiah alam terbaik untuk kesehatan. Namun seperti halnya obat atau makanan lain, takaran dan cara mengolahnya sangat menentukan hasilnya. Jangan tergoda klaim-klaim berlebihan yang menjanjikan kesembuhan instan. Sebaliknya, jadikan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat jangka panjang, yang didukung dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan pemantauan kesehatan secara berkala. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan kita dari awal hingga akhir. Kita akan menegaskan kembali 13 manfaat kunir bagi lansia, sekaligus memberi peneguhan kepada sahabat semua bahwa pilihan sehat itu bisa dimulai dari dapur sendiri. Mari kita lanjutkan ke bab 9, penutup dari perjalanan penuh manfaat ini. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan dalam membahas satu topik yang luar biasa penting, kunir, atau yang juga kita kenal sebagai kunyit. Sebuah rempah sederhana dari dapur, namun menyimpan kekuatan besar yang bahkan oleh dunia medis modern kini dikaji dan dimanfaatkan dengan serius. Kita telah bersama-sama menyelami berbagai aspek tentang kunir, sejarahnya yang panjang, kandungan aktifnya yang kompleks, manfaatnya yang luas, cara pengolahannya yang beragam, hingga anjuran penggunaannya secara aman untuk lansia. Dan kini,
Mari kita dudukan kembali seluruh pemahaman kita dalam satu kesimpulan menyeluruh. Kunir bukanlah sekadar bumbu dapur. Ia adalah warisan kesehatan leluhur yang terbukti dapat mendukung banyak aspek dalam tubuh kita, terutama ketika usia mulai menapaki fase-fase yang lebih menuntut perawatan ekstra. Dari berbagai sudut pandang yang telah kita kupas, berikut adalah 13 manfaat utama kunir bagi kesehatan lansia yang telah didukung oleh pengalaman empiris dan kajian ilmiah. Meredakan gangguan lambung dan memperbaiki sistem pencernaan. Kunir bekerja sebagai antiinflamasi alami yang melindungi dinding lambung dan mempercepat penyembuhan luka di saluran cerna. Mengurangi peradangan sendi dan meredakan nyeri rematik. Kurkumin menurunkan aktivitas zat pemicu inflamasi dan memberikan efek sebanding dengan obat anti nyeri ringan. Menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Kunir membantu menurunkan LDL, menaikkan HDL, dan menjaga elastisitas pembuluh darah agar aliran darah tetap lancar. Meningkatkan daya tahan tubuh secara menyeluruh. Efek imunomodulator dari kurkumin memperkuat sel-sel imun dalam mengenali dan melawan infeksi. Menurunkan risiko komplikasi akibat diabetes. Kunir membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Mencegah dan memperlambat proses penuaan sel. Kandungan antioksidan pada kunir melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Mendukung kesehatan otak dan menurunkan risiko demensia. Penelitian menunjukkan kurkumin dapat melindungi sel saraf otak dari kerusakan degeneratif. Melancarkan fungsi hati dan membantu detoksifikasi tubuh. Kurkumin merangsang produksi enzim pembersih alami dalam hati dan mencegah penumpukan lemak. Mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan atas. Efek antibakteri dan antivirus dari kunir dapat mencegah batuk pilek berulang pada lansia. Mempercepat pemulihan pasca sakit atau pasca operasi. Kunir mendukung regenerasi jaringan, mengurangi nyeri, dan mempercepat proses pemulihan alami. Meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres ringan. Rebusan kunir yang diminum malam hari bisa memberikan efek tenang dan memperbaiki kualitas tidur. Menjaga kekuatan tulang dan mencegah pengeroposan. Kurkumin membantu menekan inflamasi yang mempercepat hilangnya massa tulang. Mendukung kesehatan kulit dari dalam. Efek anti peradangan kunir juga membantu mengatasi kondisi kulit seperti gatal, eksim, atau iritasi ringan. Dengan semua manfaat ini, sahabat tentu dapat menyadari bahwa kunir bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang sederhana, murah, tapi berpotensi besar dalam menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Namun yang paling penting untuk diingat, tidak ada bahan herbal yang berdiri sendiri sebagai penyembuh tunggal. Khasiat kunir hanya akan maksimal bila sahabat juga mendukungnya dengan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Mari kita ingat kembali prinsip-prinsip dasar menjaga kesehatan lansia. Konsumsi makanan bergizi seimbang, kaya serat, rendah garam dan lemak jenuh. Tetap aktif bergerak, walau hanya dengan jalan kaki 20 menit sehari. Tidur cukup dan menghindari stres berlebihan. Periksa kesehatan secara berkala. Dan tentu, perkuat tubuh dengan asupan alami seperti kunir yang sudah kita pelajari bersama. Saya percaya bahwa usia bukanlah batas, melainkan anugerah. Banyak sahabat kita yang justru semakin produktif, bahagia, dan menebar manfaat di usia lanjut, justru karena mereka konsisten merawat tubuh dan pikirannya dengan cara-cara yang bijaksana dan tidak berlebihan. Bila sahabat merasa terbantu dengan informasi dalam video ini, silakan bagikan pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Dari kota mana sahabat berasal? Sudah usia berapa? Dan apakah sudah pernah mencoba konsumsi kunir secara rutin? Cerita sahabat bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi penonton lainnya. Dan tentu, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan sahabat semua adalah semangat bagi channel ini untuk terus menyajikan edukasi kesehatan yang jujur, sederhana, dan ramah untuk semua kalangan lansia di seluruh Indonesia. Semoga setiap langkah sahabat selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan umur. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup sehat. Bahkan dari dapur sederhana, kita bisa membuka jalan panjang menuju tubuh yang lebih kuat dan jiwa yang lebih damai. Sampai bertemu di video berikutnya, dengan topik-topik menarik lainnya seputar kesehatan lansia, gaya hidup alami, dan tips dari sudut pandang medis serta tradisional. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.